Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitratumullah, NPM 2369020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Karakteristik Fisikokimia dari Virgin Coconut Oil atau VCO yang diproduksi dengan metode penggaraman dan fermentasi menggunakan ragi roti. Untuk latar belakang, seperti yang kita tahu, kalau kelapa itu merupakan bahan pangan yang sangat sering kita temui di Indonesia, terutama di daerah tropis. Bagian-bagian kelapanya itu bisa diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi. Salah satunya adalah virgin coconut oil atau VCO. Biasanya pembuatan VCO ini dilakukan dengan metode pemanasan di bawah 90 derajat Celcius. Namun, karena metode ini punya kelemahan, yaitu kualitas minyaknya itu cepat menurun, warnanya itu bisa berubah kecepatan, dan juga aromanya itu menjadi tengik. Nah, untuk mengatasi hal itu, peneliti mencoba dua metode alternatif, yaitu penggaraman dan fermentasi menggunakan ragi roti atau Saccharomyces cerevisiae. Kedua metode ini diharapkan bisa meningkatkan hasil minyak atau rendemen sekaligus menjaga kualitas fisik dan kimia dari VCO. Kemudian untuk kerumusan masalah dari penelitian ini cukup sederhana, yaitu bagaimana pengaruh metode penggaraman dan fermentasi ragi roti ini terhadap karakteristik fisiko-kimia VCO, sedangkan untuk tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan kualitas fisik dan kimia VCO yang dihasilkan dari kedua metode tersebut. Jadi fokus penelitian ini bukan hanya pada hasil minyak yang didapat, tetapi juga bagaimana kualitas minyaknya itu dilihat dari beberapa parameter seperti kadar air, asam lemak bebas, dan juga bilangan peroksida. Kemudian untuk metode penelitian, penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL faktorial dengan dua faktor utama, yaitu faktor pertamanya adalah penambahan bahan tanpa penambahan garam dan juga penambahan legi. Kemudian untuk faktor keduanya adalah lama waktu inkubasi, yaitu 12 jam dan juga 24 jam. Untuk analisis data dilakukan menggunakan ANOVA dan dilakukan dengan uji di MRT 5% untuk melihat perbedaan nyata antar perlakuan. Untuk parameter yang diuji itu meliputi rendemen kadar air, asam lemak bebas, dan juga bilangan peroksida. Kemudian untuk proses pembuatan VCO ini dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu pembuatan krim santan, yaitu dengan memarut kelapa tua, kemudian memerasnya untuk mendapatkan santannya, dan kemudian mendiamkannya sampai terbentuk lapisan krim di atas. Kemudian yang kedua itu yaitu pembuatan starter ragi, yaitu dengan mencampurkan 2,4 gram ragi dengan air kelapa dan juga skim santan, kemudian diinkubasi selama 12 jam. Selanjutnya, kemudian krim santannya itu dibagi menjadi beberapa bagian, lalu ditambahkan garam 20% atau ragi 20%, kemudian diinkubasi selama 12 dan 24 jam. Setelah proses selesai, minyak yang terbentuk itu dipisahkan dan disaring untuk dilakukan uji karakteristik fisik dan kimianya. Nah, untuk hasil pembahasannya, yang pertama, dari hasil penelitian diketahui bahwa rendemen tertinggi yaitu sebesar 17% diperoleh dari pelakuan fermentasi ragi selama 24 jam. Hal ini tuh hal ini karena ragi roti itu menghasilkan enzim yang bernama enzim protease yang membantu memecah protein dalam santan sehingga minyaknya itu lebih mudah terpisah. Kemudian untuk waktu inkubasi yang lebih lama juga memberikan waktu bagi enzim untuk bekerja lebih optimal. Sebaliknya, metode penggaraman dan juga kontrol itu menghasilkan rendemen yang rendah sekitar 10 sampai 14%. Jadi kesimpulan untuk hasil rendemen, fermentasi raki yang paling efektif dalam peningkatan jumlah minyak yang dihasilkan. Kemudian untuk kadar air hasilnya itu
berkisar antara 0,12 hingga 0,21%, yang artinya masih sesuai dengan standar APCC atau Asian Pacific Coconut Community, yaitu maksimal 0,5%. Nilai kadar air terendah didapat dari perlakuan kontrol selama 12 jam, yaitu 0,12%. Kemudian semakin sedikit kandungan air, maka semakin baik mutu minyaknya, karena air itu bisa membantu reaksi hidrolisis yang menyebabkan ketengikan. Namun, penambahan garam dan juga ragi sedikit meningkatkan kadar air karena keduanya itu memiliki sifat yang dapat meningkat air. Jadi untuk kadar air ini, untuk kadar air terendah justru berasal dari kontrol tanpa penambahan bahan. Kemudian untuk asam lemak bebas, untuk asam lemak bebasnya itu hasilnya berkisar antara 0,34 sampai 0,42%, dan semuanya itu masih di bawah batas standar APCC atau di bawah 0,5%. VOC dengan penambahan garam itu memiliki asam lemak bebas paling rendah, yaitu 0,34%, karena garam itu membantu menurunkan aktivitas air dan melambat reaksi hidrolisis trigliserida menjadi asam lemak. Sedangkan fermentasi ragi itu menghasilkan FFA sedikit lebih tinggi karena aktivitas mikrobanya itu dapat meningkatkan suhu dan juga memicu reaksi kimia. Jadi untuk kesimpulan dari asam lemak ini, penambahan garam itu yang paling efektif untuk menekan pembentukan asam lemak bebas. Lalu untuk bilangan peroksida, itu hasilnya berada pada kisaran 4,6 hingga 5,3 mIq per kilogram, yang berarti masih di atas standar APCC, yaitu maksimal 3 mIq per kilogram. Nilai tertinggi itu ditemukan pada kontrol, sedangkan nilai terendah pada perlakuan garam. Angka ini tuh menunjukkan bahwa selama proses fermentasi mungkin terjadi oksidasi lemak, terutama karena adanya kontak dengan udara atau cahaya. Selain itu, aktivitas mikroba dari ragi juga bisa menghasilkan panas yang mempercepat proses oksidasi. Jadi untuk mendapatkan hasil yang sesuai standar, itu dibutuhkan kontrol oksidasi yang lebih baik, misal dengan fermentasi di wadah tertutup atau minim paparan udara. Jadi untuk kesimpulannya itu secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penambahan ragi dan garam itu berpengaruh nyata terhadap rendemen, kadar air, dan kadar asam lemak bebas pada VCO. Untuk fermentasi ragi selama 24 jam itu menghasilkan rendemen tertinggi sekitar 17%, sedangkan penambahan garam selama 12 jam itu memberikan mutu terbaik dengan kadar air dan FFA-nya itu lebih rendah. Namun bilangan peroksidanya itu masih tergolong tinggi sehingga perlu dilakukan pengendalian oksidasi yang lebih baik agar kualitas VCO-nya itu bisa memenuhi standar internasional. Berikut adalah daftar pustaka yang diambil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.